Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Virginia Naheli dengan NIM 2101160016, kelas B semester 3, mata kuliah komunikasi antar pribadi, program studi bimbingan konseling, Universitas Nusa Cendana. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi sopan santun dalam komunikasi antar personal. Ada 7 fungsi. Yang pertama, menghindari konflik. Kesopanan sering dapat digunakan untuk menghindari atau mengurangi konflik. Meminta maaf merupakan bentuk klasik dari kesopanan. Kalau Anda lakukan, maka Anda sudah bisa menghindari konflik. Katakan hal tersebut dengan ekspresi yang jelas dan tegas. Seperti, Anda benar, saya mohon maaf, saya salah. Bersikap sopan menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain, dan di saat yang sama Anda juga dapat mengurangi rasa permusuhan atau bahkan rasa jengkel terhadap orang lain. Kesopanan membantu kita untuk menciptakan suasana yang lebih positif, yang juga dapat membantu Anda meminimalkan perasaan konflik atau menempatkan diri sebagai oposisi. Yang kedua, memastikan interaksi yang kooperatif. Interaksi kooperatif berarti sesuatu yang ditandai oleh dominasi emosi atas empati. Di sini, berempati dengan seseorang memungkinkan Anda untuk berkompromi dan pada gilirannya membuat Anda dapat bekerja sama dengan orang lain. Sikap sopan sangat dibutuhkan dalam komunikasi antarpersonal sehingga kita dapat membangun interaksi yang kooperatif. Dengan sikap sopan, maka kita sekaligus menunjukkan kalau kita ingin agar interaksi dengan orang lain tampak saling memuaskan. Kesopanan memang dapat menciptakan lebih banyak kenikmatan dan kepuasan. Oleh karenanya, kemungkinan selalu akan dimaknai secara baik oleh setiap orang dalam interaksi sosial yang dilakukan. Yang ketiga, mengelola kesan. Sopan santun berikut dalam komunikasi antarpersonal adalah bagaimana cara seseorang mengelola kesan atau impression management. Setiap individu bisa melakukan manajemen kesan untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari orang lain atau untuk individu itu sendiri demi identitas dirinya secara bebas. Ada beberapa cara mengelola kesan, seperti mengontrol arus informasi dalam suatu interaksi, meniru orang lain, atau memakai bahasa tubuh. Dalam kajian sosiologi dan psikologi sosial, mengelola kesan merupakan cara seseorang memengaruhi persepsi atau cara orang berpikir tentang suatu objek tertentu, misalnya tentang benda, sikap, perilaku diri, atau pribadi tertentu termasuk diri orang itu sendiri. Yang keempat, mendayagunakan kekuatan. Dalam berkomunikasi antarpersonal, perlu diperhatikan pula bahwa setiap orang mempunyai kekuatan. Bukan saja kekuatan fisik tetapi kekuatan rohani, kekuatan mental dan kekuatan psikologis yang membentuk pribadinya. Yang kelima, memastikan kepatuhan. Secara umum, kepatuhan berarti sesuai dengan aturan, kebijakan, spesifikasi standar, atau sesuai dengan hukum. Kepatuhan terhadap peraturan menggambarkan sejauh mana suatu organisasi atau perusahaan bekerja mengaruhi ketujuan yang telah direncanakan. Siapa-siapa yang seharusnya diatur untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut? Ya, personal organisasi. Jadi setiap perusahaan atau lembaga-lembaga publik dalam memenuhi tujuan itu harus dapat memastikan bahwa semua personal menyadari dan mengambil langkah-langkah untuk mematuhi hukum dan peraturan yang relevan. Yang keenam, menunjukkan perbedaan. Suka atau tidak suka, kita semua tengah hidup dalam perbedaan. Perbedaan suku, bangsa, agama, golongan, juga pikiran, perasaan, dan pilihan bertindak. Perbedaan dimaksud itu juga memengaruhi perbedaan di dalam cara orang berkomunikasi antarpersonal, cara seseorang mengatakan sesuatu, cara seseorang menerima pesan, cara seseorang menggunakan media, cara seseorang mengerti suatu kata dan kalimat, cara seseorang memahami pesan nonverbal dari bahasa tubuh, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah kita harus mengabaikan perbedaan kita dengan orang lain hanya karena supaya kita lebih sopan berkomunikasi dengan sesama?
Dalam komunikasi antarpersonal, memang kita harus memperhatikan perbedaan. Namun, jangan menghilangkan perbedaan karena perbedaan menunjukkan identitas diri kita. Karena itu, nyatakan perbedaan sebelum Anda berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh, bersikap lebih baik. Jika Anda bertanya kepada orang lain mengapa mereka harus berlaku sopan ketika berkomunikasi, ya, mereka mungkin akan mengatakan bahwa kesopanan merupakan suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Anda bertindak sopan sama dengan bersikap baik karena Anda tidak berusaha untuk memanipulasi orang lain atau untuk sekedar membuat kesan yang baik bagi diri sendiri. Sekian dan terima kasih.